Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk anak-anakku sekalian kelas 8, baik kelas 8A, kelas 8B, kelas 8C, dan kelas 8D. Bu Erni ucapkan selamat kepada kalian semua yang telah berhasil melalui tingkatan pendidikan. Kalian semua sekarang sudah naik kelas 8. Alhamdulillah, selamat buat kalian semua. Mudah-mudahan kalian semua di kelas 8 ini kalian semakin soleh dan solehah, kalian semakin menjadi kebanggaan orang tua semuanya. Baiklah, untuk anak-anak kelas 8 yang Bu Herni sayangi dan Bu Herni cintai, di sini Bu Herni masih mengajar tentang materi sejarah kebudayaan Islam. Masih melanjutkan materi kelas 7. Sebelumnya Bu Herni di sini akan menyampaikan beberapa materi atau tentang tujuan apa yang akan anak-anak pelajari pada bab sejarah kebudayaan Islam. Yang pertama di sini Bu Herni menyampaikan tentang kontrak belajar. Kontrak belajar untuk kalian semua, yang pertama tentang bagaimana kehadiran anak-anak sekalian. Tentu saja anak-anak sekalian, selain sekarang ini kita semua sedang dihadapkan dengan COVID-19, mudah-mudahan kehadiran anak-anak belajar daring dari rumah, pembelajaran jarak jauh tetap diikuti. Nanti akan ada presensi kehadiran yang pertama. Yang kedua adalah selain dari pelajaran SKI, nanti dalam hal penilaian ada tentang mentaati tata tertib. Tata tertib yang diterapkan di sekolah maupun yang Bu Herni buat untuk kalian semua untuk kelancaran pembelajaran SKI. Yang ketiga adalah evaluasi. Evaluasi tentu saja anak-anak dulu di kelas 7 sudah mengikuti bagaimana evaluasi yang Bu Herni berikan kepada kalian semua. Kemudian penugasan. Penugasan juga pernah Bu Herni sampaikan kepada kalian semua tentang tugas-tugas apa yang harus anak-anak kerjakan. Selanjutnya yaitu tentang penilaian tengah semester. Penilaian tengah semester nanti ini diselenggarakan oleh madrasah, kemudian ulangan penilaian akhir semester. Dan tidak lupa juga dalam pembelajaran SKI ini KKM kita adalah 75. Dan ini anak-anak sekalian harus memperhatikan dari kontrak belajar ini. Nah, selanjutnya yang akan Bu Herni sampaikan dalam proses pembelajaran SKI ini, mudah-mudahan anak-anak tetap semangat meskipun belajar dari rumah. Ya, mudah-mudahan anak-anak tidak jenuh, mudah-mudahan anak-anak tidak bosan dalam pembelajaran SKI, terutama dulu kelas 7 anak-anak bertemu dengan Bu Herni, sekarang kelas 8 bertemu lagi dengan Bu Herni. Yang akan kita bahas dalam pembelajaran SKI, terutama kita masih pembelajaran daring ya anak-anak. Yang kita bahas dalam bab pertama adalah pemerintahan dinasti Abbasiyah. Pemerintahan dinasti Abbasiyah.
Yang bab kedua adalah kebudayaan pada masa dinasti Abbasiyah. Yang ketiga yaitu bab tentang ilmu pengetahuan pada masa dinasti Abbasiyah. Di sini anak-anak sekalian, kemarin kalian sudah mempelajari tentang beberapa hal tentang sejarah kebudayaan Islam dari kelas 7. Dari kelas 7 anak-anak belajar tentang dakwah Nabi Muhammad di Mekah. Yang kedua yaitu bab kedua dakwah Nabi Muhammad di Madinah. Di bab ketiga semester 1 anak-anak belajar tentang Khulafaur Rasyidin, kemudian dinasti Umayyah. Selanjutnya di kelas 8 ini anak-anak akan belajar tentang pemerintahan dinasti Abbasiyah. Nah, apa itu pemerintahan dinasti Abbasiyah? Nanti akan Bu Herni kupas. Bu Herni akan menyampaikan kepada kalian pada pertemuan yang akan datang. Nanti kalian akan diberikan buku paket dari sekolah. Bisa anak-anak pelajari, bisa anak-anak baca dulu apa itu pemerintahan dinasti Abbasiyah. Anak-anak sekalian, mari kita lanjutkan materi selanjutnya yaitu tentang Daulah Abbasiyah, membangun peradaban Islam di Indonesia. Selanjutnya pertama kali yang kita perhatikan adalah kompetensi dasar. Kompetensi dasar yang pertama yaitu menghayati semangat perjuangan Islam dari proses kebudayaan atau berdirinya dinasti Abbasiyah. Yang kedua, menghayati nilai-nilai Islam di perkembangan peradaban Islam pada masa dinasti Abbasiyah. Yang ketiga, menjalankan sikap gigih dan sabar di dalam mewujudkan cita-cita. Selanjutnya, menjelaskan sikap produktif dan inovatif dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Kompetensi dasar yang selanjutnya adalah menganalisa berdirinya dinasti Abbasiyah, menganalisa perkembangan peradaban Islam pada masa dinasti Abbasiyah, menyusun periodisasi pentingnya proses berdirinya dinasti Abbasiyah, serta menyajikan hasil analisis tentang perkembangan peradaban Islam pada masa dinasti Abbasiyah. Di sini Bu Herni akan menyampaikan peta konsep dari Daulah Abbasiyah. Membangun peradaban Islam. Membangun peradaban Islam melalui 2 tahap. Yang tahap pertama adalah terbentuknya Daulah Abbasiyah. Yang kedua yaitu peradaban Islam pada masa Daulah Abbasiyah. Di dalam terbentuknya Daulah Abbasiyah ada beberapa hal atau yang ditempuh untuk melakukan pembentukan pemerintahan dinasti Abbasiyah. Yang pertama, adanya penyebab berdirinya Daulah Umayyah. Daulah Umayyah ini bisa anak-anak ingat di materi kita terakhir tentang pemerintahan dinasti Umayyah. Yang selanjutnya yaitu faktor pendukung berdirinya Daulah Abbasiyah. Peradaban Islam pada masa Daulah Abbasiyah yaitu adanya Khalifah Besar Daulah Abbasiyah dan prestasi di dalam Abbasiyah membangun peradaban Islam. Selanjutnya dengan terbentuknya Daulah Abbasiyah. Penyebab berakhirnya Daulah Abbasiyah, dinasti Abbasiyah didirikan pertama kali oleh Muawiyah bin Abu Sufyan
Muawiyah bin Abu Sufyan ini adalah memerintah pada masa pemerintahan dinasti Umayyah. Yang dilakukan Muawiyah bin Abi Sufyan adalah membubarkan atau pemerintahan dinasti Umayyah yang berada di kota Damaskus, menetapkan pemerintahan di kota Damaskus. Dinasti Umayyah merupakan kekhalifahan Islam yang pertama setelah masa Khulafaur Rasyidin, yaitu pada masa tahun 681 hingga 750 Masehi. Peristiwa terbentuknya dinasti Umayyah itu terdiri setelah Hasan bin Ali yang dinisbatkan oleh pengikut serta Ali menjadi khalifah. Pada saat itu, Khalifah Ali bin Abi Thalib ini mengundurkan diri pada pemerintahan politik, sebab beliau tidak ingin lagi terjadi pertumpahan darah yang telah besar terjadi pada saat itu dan menyerahkan kekuasaan sepenuhnya kepada Muawiyah. Langkah yang paling ditempuh oleh Hasan bin Ali ini dapat dikatakan sebagai usaha rekonsiliasi umat Islam yang terpecah belah. Di dalam pemerintahan dinasti Umayyah pada akhirnya mengalami masa-masa kemunduran yang mengakibatkan berakhirnya dinasti Umayyah. Pada saat itu, dinasti Umayyah berakhir dengan ditandai adanya atau melemahnya sistem politik dan pemerintahan. Ada juga munculnya berbagai aliran-aliran yang ada berupa pemberontakan yang terjadi pada saat itu. Selanjutnya, penyebab berakhirnya Daulah Umayyah. Banyak munculnya kelompok-kelompok yang tidak puas terhadap pemerintahan dinasti Umayyah. Yang pertama yaitu munculnya kaum Mawali yang memprotes adanya kedudukan mereka sebagai warga. Apa itu kaum Mawali? Kaum Mawali adalah golongan pada masa Daulah Umayyah yang terdiri dari orang-orang non-Arab yang baru masuk Islam. Kelompok yang muncul kedua adalah adanya Khawarij dan Syiah yang menganggap bahwa Daulah Umayyah itu adalah sebagai perampas khilafah atau khalifah. Apa itu kaum Khawarij? Kaum Khawarij adalah mereka yang keluar dan memberikan istilah umum bahwa golongan dalam Islam yang awalnya mengakui kekuasaan Ali bin Abi Thalib, kemudian beliau menolaknya. Yang ketiga yaitu adanya kelompok Muslim Arab di Mekah, Madinah, dan Irak yang merasa sakit hati atas status istimewa dari penduduk Suriah. Yang keempat yaitu adanya kaum muslim yang memandang keluarga Daulah Umayyah telah bergaya hidup mewah dan jauh dari jalan hidup Islam. Selanjutnya, materi selanjutnya yaitu tentang kita masuk kepada
bagaimana terbentuknya Daulah Abbasiyah. Penyebab berakhirnya Daulah Abbasiyah, kita kembali kepada pemerintahan dinasti Umayyah. Pemerintahan dinasti Umayyah ini adalah bab terakhir dalam bab kelas 7 semester kedua. Bu Erni akan mengulas bagaimana dinasti Umayyah. Dinasti Umayyah atau dalam istilah Daulah Umayyah didirikan pertama kali oleh Muawiyah bin Abu Sufyan. Muawiyah bin Abi Sufyan beribu kota di kota Damaskus, di mana Bani Umayyah merupakan kekhalifahan Islam pada masa pertama setelah Khulafaur Rasyidin yang terjadi pada tahun 661 Masehi sampai 750 Masehi. Dinamakan dinasti Umayyah karena mendapat rujukan dari nama Umayyah bin Abdi Syam. Siapa Umayyah bin Abdi Syam? Yaitu kakek buyut dari Muawiyah. Bagaimana peristiwa terbentuknya dinasti Umayyah atau Daulah Umayyah? Dinasti Umayyah itu terjadi setelah Hasan bin Ali dibaiat oleh pengikut setia Ali menjadi khalifah dengan mengundurkan diri dari politik, sebab ia tidak ingin lagi menjadi atau terjadi pertumpahan darah yang lebih besar dan menyerahkan kekuasaan sepenuhnya kepada Muawiyah. Langkah penting yang dilakukan oleh Hasan bin Ali, hal ini dapat dikatakan sebagai usaha rekonsiliasi umat Islam yang terpecah belah. Dinasti Umayyah pada akhirnya mengalami masa-masa kemunduran yang mengakibatkan berakhirnya Daulah Umayyah dengan ditandai melemahnya sistem politik dan pemerintahan. Ada juga munculnya berbagai tekanan dari luar pemberontakan. Penyebab terbentuknya dinasti Abbasiyah. Bagaimana sejarah berdirinya? Pemerintah Daulah Abbasiyah merupakan kelanjutan dari pemerintah sebelumnya, yaitu Daulah Umayyah. Nama Abbasiyah berasal dari kata Al-Abbas, dan Abbas adalah nama seorang keturunan dari Bani Hasyim. Dinamakan Daulah Abbasiyah karena para pendirinya merupakan keturunan Abbas bin Abdul Muthalib. Abbas bin Abdul Muthalib ini adalah paman Rasulullah. Tokoh berdirinya Al-Ayyub yaitu Abu Abbas As-Sofah yang juga dikenal dengan nama Abdullah bin Muhammad. Faktor-faktor terbentuknya Daulah Abbasiyah. Yang pertama, adanya perpecahan internal keluarga Daulah Umayyah dan kekisruhan politik dalam negeri. Yang kedua, munculnya gerakan perlawanan terhadap pemerintahan Daulah Umayyah. Yang ketiga, perpecahan kelompok suku Arab dan Arab Selatan. Yang keempat, adanya kekecewaan ulama dan tokoh agama kepada Khalifah Marwan bin Muhammad yang dinilai tidak memiliki sikap bernegara secara baik. Yang kelima, wafatnya Khalifah Marwan bin Muhammad setelah kalah dalam pertempuran di Sufaizab, Irak di tahun 132 Hijriah atau tahun 750 Masehi. Anak-anak sekalian, materi kita hari ini
sampai kepada faktor terbentuknya Daulah Abbasiyah. Setelah anak-anak memperhatikan dari Bu Herni sampaikan, mungkin anak-anak nanti bisa melanjutkan membaca materi dari buku yang sudah dipersiapkan perpustakaan untuk kalian. Silahkan kalian buka tentang pemerintahan dinasti Abbasiyah bab 1. Nah, demikian pertemuan pada hari ini. Mudah-mudahan pertemuan pada pagi hari ini akan mendapatkan ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak selalu diberikan kesehatan, keselamatan, dan anak-anak semakin tekun di dalam belajar di rumah dan beribadah di rumah. Sekian materi pada siang hari ini yang Bu Herni sampaikan. Mudah-mudahan anak-anak semakin semangat di dalam belajar, semakin menjaga kesehatan diri, kesehatan lingkungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.